Halo, apa kabar? Semoga Anda semuanya sehat. Jadi, kali ini saya akan memberikan penjelasan awal sebelum kita bertemu di kelas. Semoga penjelasan saya nanti dapat membantu Anda memahami pelajaran yang akan kita pelajari nanti di kelas. Oke, jadi di kelas menyimak nanti, topik yang akan kita bahas adalah pengobatan alternatif. Apa itu pengobatan alternatif? Saya akan bahas satu-satu. Saya akan mulai dari pengobatan. Apa itu pengobatan? Em, Pengobatan kata dasarnya adalah obat dan mendapat awalan peng dan akhiran an. Jadi pengobatan adalah nomina ya. Jadi artinya adalah proses, cara, atau tindakan mengobati atau memberi obat atau treatment ya. Jadi pengobatan itu ini adalah proses. Kategorinya adalah nomina. Oke. Kemudian pengobatan alternatif apa itu? Jadi pengobatan alternatif itu mirip atau sama boleh dikatakan ya dengan pengobatan tradisional ya. Jadi pengobatan alternatif itu mirip dengan pengobatan tradisional atau mungkin sama seperti pengobatan tradisional dan pengobatan ini um, cukup atau sangat populer atau terkenal bagi masyarakat Indonesia. Dan pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional itu berbeda dengan pengobatan medis ya. Kalau pengobatan medis itu yang melakukan proses pengobatan itu dokter. Oke, kalau pengobatan alternatif bukan. Jadi pengobatan medis yang jadi berbeda pengobatan alternatif dan pengobatan medis. Mereka berbeda. Oke, itu gambaran sedikit tentang pengobatan alternatif dan pengobatan medis. Saya sampaikan di sini supaya Anda tahu perbedaannya. Jadi pengobatan alternatif itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan medis secara formal. Ya. Kalau pengobatan medis kan jelas dokter yang melaksanakannya. Oke, dan di sini akan ada 3 kata atau 3 kosakata yang nantinya di kelas menyimak akan digunakan. Yang pertama adalah himpun, diderita, dan penanganan. Apa itu himpun, diderita, dan penanganan? Akan saya bahas satu-satu. Yang pertama, himpun. Himpun adalah mengumpulkan ya. Jadi himpun itu mengumpulkan itu sama ya atau collect. Bagaimana contoh kalimatnya? Jadi himpun ini adalah kategorinya adalah verba ya. Jadi contoh kalimatnya begini, kami akan himpun dana untuk membantu korban banjir di Bogor. Oke, himpun dana. Dana ini adalah uang ya, membantu korban banjir di Bogor. Korban itu victim ya. Sama artinya dengan kami akan mengumpulkan dana untuk membantu korban banjir di Bogor. Jadi begitu, himpun. Jadi ada himpun dana, ada himpun data. Oke. Jadi bisa jadi himpun adalah kategorinya adalah verba. Oke, yang kedua diderita. Diderita ini bentuk pasif ya. Apa itu diderita? Diderita itu sama seperti dialami atau suffer. Oke. Contoh kalimatnya seperti apa? Seperti ini. Beberapa penelitian menyatakan penyakit Alzheimer lebih banyak diderita kelompok lanjut usia. Ya, diderita atau suffer ya. Kelompok lanjut usia adalah kelompok orang yang sudah tua yang mungkin usianya di atas 60 tahun ke atas. Jadi kelompok lanjut usia, kita menyebutnya kelompok lanjut usia atau elderly ya. Sama diderita dengan dialami seperti ini. Beberapa penelitian menyatakan penyakit Alzheimer lebih banyak dialami kelompok lanjut usia. Dan yang terakhir ada penanganan.
Ini seperti pengobatan juga, ini penanganan kategorinya adalah nomina. Apa itu penanganan? Penanganan adalah proses menangani, mengurus atau mengerjakan, atau process of handling atau managing problems or situations. Kalimatnya seperti apa? Ini kalimatnya, contohnya, penanganan COVID-19 di Indonesia masih belum efektif. Juga satu lagi, negara-negara anggota ASEAN perlu bekerja sama dalam penanganan pandemi COVID-19. Oke, itu dia 3 kosakata yang sudah saya jelaskan sebagai pengantar sebelum kita bertemu di kelas menyimak nanti. Oke, terima kasih dan kalau Anda ada pertanyaan, silakan ditulis, nanti di kelas Anda bisa bertanya. Oke, sampai bertemu di kelas.